Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman As-Zain. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Kelompok kami Abdurrahman As-Zain, Fatah Arifani, Muzammil Al-Muttaqin, dan Iski Marodi. Sebelum saya membahas tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional, saya akan membacakan tentang latar belakang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Pendidikan Islam merupakan suatu lembaga sesuai dengan Peraturan Perintah Nomor 28 Tahun 1990, Nomor 60 Tahun 1999, dan Nomor 73 Tahun 1991. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasramaan. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Lanjut. Rumusan masalah. Apa pengertian pendidikan Islam? Apa pengertian pendidikan nasional? Apa hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional? Bagaimana pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional? Saya akan membahas tentang pendidikan Islam terlebih dahulu. Pendidikan Islam menurut Zarqawi Soejoyti terbagi dalam 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjawantahkan atau mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Ciri khas pendidikan Islam itu ada 2 macam. Tujuannya membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Isi pendidikannya, ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran, yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan nasional. Pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila yang berpribadi berdasarkan akan ketuhanan, berkesadaran masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Pindah kepada hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional
harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat tiga segi yang dapat ditelusuri. Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua, dari hakikat pendidikan Islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Ketiga, dari segi kedudukan pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam merupakan suatu lembaga sesuai dengan peraturan Perintah Nomor 28 Tahun 1990, Nomor 60 Tahun 1999 dan Nomor 73 Tahun 1991. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, asramaan. Pendidikan Islam juga sebagai mata pelajaran di mana jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Dalam pasal 3 isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran meliputi 1. Pendidikan Pancasila, 2. Pendidikan agama, 3. Pendidikan kewarganegaraan, 4. Bahasa Indonesia, 5. Membaca dan menulis, 6. Matematika termasuk berhitung, 7. Pengantar sains dan teknologi, 8. Ilmu bumi, 9. Kerajinan tangan dan kesenian, 10. Pendidikan jasmani dan kesehatan, 11. Menggambar, 12. Bahasa Inggris. Pada PP 29 tahun 1990 bab 8 pasal 15 ayat 2 isi kurikulum pendidikan menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang 1. Pendidikan Pancasila, 2. Pendidikan agama, 3. Pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dicantumkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan agama. Pasal 37 1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Pendidikan bahasa, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Ilmu pengetahuan sosial, 7. Seni dan budaya, 8. Pendidikan jasmani dan olahraga, 9. Keterampilan atau kejuruan, 10. Memuat lokal, 11. Selain itu kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 12. Pendidikan agama, 13. Pendidikan kewarganegaraan, 14. Bahasa. Ada beberapa pokok-pokok pikiran nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu 1. Pendidikan nasional adalah pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan. 2. Asas dan dasar pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tujuan pendidikan nasional bertujuan berkembangnya potensi peserta didik. 4. Pendidikan nasional bersifat demokratis dan humanis, yakni memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk memperoleh pendidikan. 5. Memberikan kesempatan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau mental. 6. Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup. 7. Pendidikan keagamaan merupakan satu jenis pendidikan yang khusus mengajarkan agama tertentu. Dalam laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pengembangan bangsa merupakan
Kriteria dasar dalam membangun suatu sistem pendidikan nasional dengan mewujudkan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara pengembangan kuantitatif dan pengembangan kualitatif serta antara aspek lahiriah dan aspek rohaniah. Ditinjau dari segi hakikat pendidikan Islam, kegiatan pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan agama Islam di Indonesia dengan sistem pendidikan Islam dan usaha-usaha penyiaran agama di masyarakat. Karenakan pendidikan adalah suatu usaha yang teratur, rinci, dan terarah dalam pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan kebudayaan bangsa baik dalam bidang pendidikan formal maupun non-formal. Dengan adanya sistem pendidikan barat yang terkoordinir dan sistematis, menguntungkan pendidikan secara umum namun mempengaruhi sistem pendidikan Islam. Pada keharusannya memperbaharui sistem pendidikan Islam pada lembaga keagamaan ke arah sistem yang lebih sempurna. Dan di samping itu muncul lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sekolah-sekolah nasional swasta dengan menggunakan pola barat yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan semangat kebangsaan. Berdasarkan hal ini, pendidikan akan tetap tumbuh dan berkembang untuk pendidikan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan juga lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah umum yang berdasarkan keagamaan dan yang lainnya. Dan lembaga-lembaga inilah yang akan menjadi modal dasar dan modal pokok dari pendidikan nasional yang akan disusun bangsa Indonesia yang sudah merdeka, bersatu, dan berdaulat. Saya akan membacakan kesimpulan. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dan jika kita menengok kepada tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan melihara kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transcendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau material. Kritik dan saran. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan karya ilmiah atau PPT ini, baik itu dari kesalahan tanda baca, bahasa, dan sebagainya. Maka atas dasar kekurangan itu diharapkan ada kritik dan saran yang membangun agar ada perubahan yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.